Ada ngumpul, ada Kenapa ada Indra kan? Kasus anggota TNI menghilangkan nyawa orang kembali terjadi. Kali ini seorang jurnalis di Banjarbaru tewas diduga dibunuh anggota TNI Angkatan Laut yang merupakan kekasihnya. Kenapa akhir-akhir ini anggota TNI banyak terlibat kasus kriminal sampai menghilangkan nyawa orang? Apakah hukumannya masih ringan? Penemuan jenazah seorang wanita di pinggir jalan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan mengejutkan warga sekitar. Korban ditemukan tergeletak dan tidak jauh dari sepeda motornya. Semula korban yang belakangan diketahui bernama Juwita diduga sebagai korban kecelakaan. Namun sejumlah kejanggalan ditemukan. Polisi menemukan luka penganiayaan dan lebam di leher korban. Diketahui wanita yang berprofesi sebagai jurnalis media online ini adalah korban pembunuhan. Ada hasil visumnya sudah ada saat ini. Dan kita masih melakukan penyelidikan dan pendalaman terhadap kasus ini. Salah seorang anggota TNI Angkatan Laut diduga terlibat dalam kematian korban. Namun Mabes TNI masih menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan POM Angkatan Laut dan kepolisian. Masalah di Banjar ini, informasi terakhir yang kami dapat bahwa saat ini sedang diadakan penyelidikan dan penyidikan. Apakah betul klasi J itu adalah pelakunya, karena ini sifatnya baru informasi dari pihak keluarga, karena ternyata si klasi J ini adalah pacar dari korban. Nah gitu ya, nanti kita lihat apakah betul, karena informasi yang kita dapat juga bahwa klasi J ini sejak tanggal 17 Maret sampai hari ini dia ada di satuannya di Balikpapan. Kepala Staf TNI Angkatan Laut memastikan proses hukum terhadap anggotanya yang diduga terlibat dalam pembunuhan seorang jurnalis akan dilakukan secara transparan. Kasus terduga TNI AL Pak Kasal. Hah? Yang terkait juga pembunuhan Oh iya. di TNI AL gitu. Pokoknya kalau di proses hukum transparan dan dihukum berat. Hukum berat. Ya nanti kan pengadilan yang menentukan. Sejak 3 bulan terakhir, ada banyak kasus kriminal yang melibatkan anggota TNI sampai penghilangan nyawa. Dimulai dari kasus bos rental yang tewas ditembak anggota TNI di Banten, pembunuhan sales mobil di Aceh, ada ribut-ribut judi sabung ayam di Lampung, sampai sekarang pembunuhan seorang jurnalis. Apa yang membuat seorang anggota TNI mudah berbuat kriminal sampai menghilangkan nyawa? Di mana sipil itu bertemu dengan militer, ya. Jadi sebetulnya tanpa adanya undang-undang TNI yang baru disahkan pun sebetulnya sudah amat biasa bagi kita melihat teman-teman militer itu berinteraksi dengan kita, ya. Dan sebaliknya itu juga sudah biasa teman-teman tentara melihat teman-teman sipil itu kemudian terlibat dan hidup dalam konteks kehidupan mereka. Nah, tapi tadi bahwa kemudian muncul yang kita sebut sebagai hal-hal yang mempengaruhi. Yang pertama misalnya ada saja kemungkinan soal pengawasan, ya. Jadi ketika pengawasan kurang dari atasannya, tentu karena misalnya pengawasannya, misalnya karena si anggota itu ditempatkan jauh dari markas besar misalnya, atau karena melakukan tugas-tugas yang bersifat khusus gitu ya, sehingga kemudian pengawasannya lemah dan kemudian lalu melakukan satu perbuatan yang menyimpang. Ada perbuatan pidana yang sebetulnya ancaman hukumannya berat, ya. Sebagai contoh misalnya tadi melakukan satu kegiatan penganiayaan bahkan pembunuhan, itu TNI cukup keras, ya. Dan sebetulnya dengan diproses pidana dalam peradilan militer sebetulnya sama sekali tidak berarti lalu kemudian hukumannya tambah ringan. Sebetulnya hal itu tidak pas juga gitu, ya. Tapi tentu yang orang inginkan sebetulnya adalah kesamaan proses, ya, untuk kemudian sampai pada satu hasil, yakni misalnya penghukuman seperti apa begitu. Kasus pembunuhan jurnalis yang diduga dilakukan anggota TNI Angkatan Laut menyangkut masalah pribadi karena baik korban dan terduga pelaku punya rencana menikah dalam waktu dekat. Tapi apa yang menimpa Juwita menambah daftar panjang kasus kekerasan sampai penghilangan nyawa seorang jurnalis. Kita tunggu hasil investigasi polisi dan TNI atas tewasnya seorang jurnalis di tangan anggota TNI Angkatan Laut. Saya Zikir Ahmad pamit, terima kasih, sampai jumpa.